Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali lagi berjumpa. Kali ini saya akan bercerita membacakan cerita dari sebuah artikel yang saya dapatkan dari Facebooknya Pak Adi Gunawan. Judulnya Kembali ke Titik Nol. Nanti juga saya lengkapi dengan artikel lain yang juga pendek, nggak panjang. Kembali ke titik nol ini adalah artikel renungan untuk kita semua, artikel renungan untuk kita semua. Insya Allah ada manfaatnya. Artikel ini memang diposting sekitar berapa minggu ya, 12 minggu yang lalu. Kembali ke titik nol. Dalam minggu ini saya dapat kabar mengejutkan dari dua sahabat saya. Yang satu mengabarkan ia sakit kanker saluran cerna stadium 4. Berat badannya sudah turun lebih dari 20 kg. Sementara sahabat satunya mengabarkan bila ia kena kanker darah. Kabar ini membuat saya tersentak dan merenung. Kedua sahabat ini adalah orang yang baik dan saat ini sedang berada di titik puncak hidup mereka. Dan selama ini tidak pernah saya dengar dari mereka tentang masalah kesehatan. Mengapa ini terjadi? Apa penyebabnya? Apa yang salah? Gitu kan. Saya tidak tahu mengapa ini terjadi dan apa penyebabnya. Dan menurut saya tidak ada yang salah. Proses kehidupan berjalan sesuai dengan desain besar yang telah ditentukan. Yang tentu adalah rahasia alam semesta. Yang perlu kita lakukan adalah menjalani hidup sebaik-baiknya dengan apapun yang kita miliki saat ini. Pada titik ini, pintu hati dan kesadaran diketuk sangat keras. Mendesak dibuka ke dalam diri kita, sungguh perlu segera menelaah ulang proses dan perjalanan kehidupan yang telah dilalui dan yang akan dijalani dan menempatkannya seturut bingkai semesta. Di momen ini kita semua kembali ke titik nol, terlepas dari semua atribut yang kita miliki atau yang disematkan orang lain pada diri kita. Nama besar, gelar akademik, kekayaan materi, kekayaan jabatan, semua hal yang sebelumnya kita lekati seakan luruh dan menjadi tidak penting. Pada titik ini kita menjadi sadar bahwa ia bukan apa-apa dan tidak memiliki kuasa atas proses kehidupan. Pada momen inilah kita bangkit dan mengambil kendali penuh atas diri kita. Bukan sekedar hidup, tapi hidup yang benar-benar hidup. Pertanyaan penting yang perlu ditanyakan pada diri sendiri, bila kita berada dalam posisi atau kondisi seperti kedua sahabat saya ini, apakah kita akan masih terus memegang erat dan mempertahankan berbagai emosi negatif yang selama ini telah mengganggu hidup? Ataukah kita akhirnya secara sadar melepas dan memaafkan baik orang, situasi, peristiwa, atau apapun yang sebelumnya kita salahkan sebagai sumber masalah kita? Apakah kita akan terus melakukan yang telah kita lakukan selama ini? Apakah kita akan terus bekerja? Ataukah kita akan mengubah dan menetapkan prioritas hidup dengan bijak? Melakukan yang benar-benar penting untuk diri sendiri, keluarga, dan masyarakat? Menikmati hidup dengan apapun yang tersisa atau masih kita miliki? Saya mendoakan dan berharap kedua sahabat saya ini bisa pulih kembali kesehatannya, dan apapun yang akan terjadi saya pasrahkan sepenuhnya kepada Sang Hidup. Saya yakin dan percaya hanya yang terbaik sajalah yang terjadi dan berlaku kepada kedua sahabat saya terkasih. Demikian adanya, demikian kenyataannya. Itu tulisan dari Pak Adi Gunawan. Saya lengkapi dari tulisan dari Pak Tanadi Santoso. Ini saya dapatkan dari Facebook Indonesia Book Lovers. Masih ada kaitannya insya Allah dengan perenungan artikel yang sebelumnya. Seorang sopir taksi bingung karena mau pulang kampung tidak punya cukup uang untuk membeli oleh-oleh dan akan malu dengan tetangganya yang sekarang jauh lebih sukses. Wah, pikirannya susah luar biasa. Seorang manajer sukses bingung karena usianya telah 45 tahun dan telah menikah 10 tahun. Namun juga belum dikaruniai anak. Padahal sudah ke dukun, ke dokter, ke Sinse, ke Singapura, tetap belum ada hasilnya. Hidupnya gelisah luar biasa. Seorang direktur perusahaan besar berpenghasilan tinggi sedang bingung karena anaknya rusak
Dalam artian makan obat-obatan, tidak mau bekerja, pergaulan rusak, selalu pulang pagi, menebar hutang kanan kiri, dan kartu kredit yang jebol berkali-kali. Hidupnya direktur tadi gundah luar biasa. Berikutnya, seorang anak konglomerat, pemilik banyak perusahaan, sukses besar, kaya raya, sedang bertengkar dengan adiknya tentang hak dan kepemilikan perusahaan keluarga, rebutan warisan sejak ayah meninggal. Pertengkaran telah melibatkan polisi, pengadilan, dan melebar kemana-mana. Hidupnya kecewa luar biasa. Seorang pebisnis sukses yang memulai dari bawah, berhasil membangun rumah sakit yang besar, sukses dan jaya, keuntungannya besar, keluarga baik-baik, semua lancar, dia bangga luar biasa sampai tahun lalu ketika ketahuan dia ternyata telah kena kanker usus stadium 3. Hidupnya sedih luar biasa. Setiap orang memiliki kepedihan dan lukanya masing-masing. Dari buruh yang miskin sampai almarhum pendiri Apple, Steve Jobs, atau orang terkaya manapun, semuanya punya kesusahan dan problem masing-masing yang bisa jadi amat dipikirkan. Di lapisan apapun kita, di kondisi apapun kita saat ini, sebenarnya kita bisa bersyukur atas apapun yang telah kita terima saat ini. Tidak perlu iri pada siapapun, karena setiap orang punya kesedihannya masing-masing. Berdiri dimanapun, kalau kita mau bersyukur atas apa yang telah diberikan kepada kita, maka kita pun akan menjadi manusia yang lebih baik. Sebagai penutup, setiap orang memiliki guratan wajah kehidupannya sendiri. Dengan sayatan yang telah menerpa kita bertahun-tahun, membentuk diri kita menjadi sebuah keindahan yang tersendiri. Tanadi Santoso. Alhamdulillah, itulah artikel yang ingin saya bacakan, ceritakan kali ini. Insya Allah banyak inspirasi, banyak ada manfaat lah dari apa yang saya bacakan tadi. Untuk pemirsa YouTube, semoga bermanfaat. Kita sambung lain waktu. Doa terbaik untuk semua pemirsa YouTube. Sebagai penutup, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.